Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Numara. Saya berasal dari PR 4302A. Saya di sini akan membuat video perbaikan nilai ulangan tengah semester saya mata kuliah manajemen komunikasi. Nomor 1. Definisi manajemen komunikasi menurut para ahli. Menurut Michael Kay tahun 1994. Definisi manajemen komunikasi merupakan bagaimana orang-orang mengelola suatu proses komunikasi dalam berbagai konteks. Contohnya, komunikasi intrapersonal, komunikasi massa, dan komunikasi kelompok. Menurut ahli yang kedua, Paradiwan, manajemen komunikasi adalah proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses pengelolaan, pengorganisasian, pengontrolan, pelaksanaan melalui unsur-unsur komunikasi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut ahli yang ketiga yaitu Leiber dan Barker, manajemen komunikasi adalah proses sistematis antara anggota organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam menyelesaikan pekerjaan melalui proses negosiasi antar individu maupun lebih untuk mencapai tujuan bersama. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen komunikasi. Menurut George R. Terry dalam bukunya Principle of Management, ada 5 komponen penting dasar-dasar komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal mempunyai wewenang atau tanggung jawab melalui instruksi-instruksi berupa tulisan atau lisan sesuai dengan prosedur atau hierarki yang berlaku, dan arus komunikasi itu adalah atasan ke bawahan atau sebaliknya. Contohnya adalah peraturan perusahaan yang telah ditetapkan melalui organisasi dan tata kerja. Oke, komponen yang kedua adalah komunikasi non formal. Komunikasi ini terjadi secara spontan, dan komunikasi ini adalah sumbang saran kewajiban sesama pekerja dalam menyelesaikan tugas. Komunikasi ini juga padat karya yang dilakukan oleh beberapa pekerja. Contoh komunikasi ini adalah seseorang karyawan memberikan saran kepada karyawan lainnya jika mereka diberikan tugas. Oke. Komponen yang ketiga adalah komunikasi informal. Komunikasi informal sama dengan komunikasi non formal, namun di sini lebih menekankan tentang human relationnya atau kehidupan pribadi. Nah, contohnya seorang karyawan mengajak karyawan lainnya mabar Mobile Legend atau COD Mobile atau yang lainnya. Oke, masuk ke komponen yang keempat. Komponen yang keempat adalah komunikasi teknis. Komunikasi teknis biasa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang saling mengerti apa yang mereka bicarakan. Contohnya dokter. Dokter melakukan tulisannya tidak jelas karena tulisannya itu hanya ingin dimengerti oleh suster atau apoteker. Contohnya lagi dalam pramuka itu ada sandi Morse. Sandi Morse bisa dilakukan dalam keadaan darurat jika mereka sedang ditahan. Oke, kita masuk ke komponen yang kelima yaitu komunikasi prosedural. Komunikasi prosedural dekat dengan komunikasi formal. Biasanya komunikasi prosedural diwujudkan dalam bentuk pemberian laporan keuangan tahunan atau bulanan, atau instruksi-instruksi berbentuk tulisan dan memo, atau yang lain-lain. Contohnya adalah laporan analisis pemberitaan media. Oke, kita masuk pada soal berikutnya yaitu fungsi utama manajemen komunikasi dan fungsi lain-lain manajemen komunikasi. Fungsi utama manajemen komunikasi yaitu sebagai alat menyamakan pengertian anggota dalam perusahaan. Yang kedua adalah sebagai alat penggerak orang lain dalam penyampaian informasi-informasi dalam perusahaan. Dan juga fungsi lain-lain manajemen komunikasi adalah yang pertama sebagai kendali dalam perusahaan.
Seorang manajer harus bisa mengendalikan perilaku seorang anggota dalam perusahaan dalam tata tertib atau hal yang lainnya. Yang kedua adalah sebagai alat motivasi. Seorang manajer harus bisa memotivasi seluruh anggota perusahaannya agar kinerja mereka membaik dan kinerja mereka meningkat, mendapatkan progres yang bagus. Habis itu adalah fungsi yang lainnya adalah dua lagi. Manajemen komunikasi harus sebagai alat pengungkapan emosional. Manajemen komunikasi harus Fungsi lain dari manajemen komunikasi adalah yang pertama sebagai kendali. Sebagai kendali itu apa? Seorang manajer harus bisa mengendalikan perilaku para anggotanya dalam perusahaan atau organisasi dalam hal tata tertib. Dan yang kedua adalah fungsi yang kedua adalah sebagai motivasi. Seorang manajer harus bisa memotivasi anggotanya agar anggotanya bisa mendapatkan performa yang baik lagi dan meningkatkan kinerja kerjanya. Yang ketiga adalah pengungkapan emosional. Perusahaan harus memiliki manajemen komunikasi yang baik agar terbentuk koordinasi yang baik sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi antar individu. Karyawan tidak protes saat gajinya di segitu-gitu aja atau diturunin. Oke, yang keempat itu adalah alat penyampaian informasi. Seorang manajemen komunikasi berfungsi sebagai alat penyampaian informasi agar dapat menentukan suatu keputusan yang bijaksana. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu peran manajer sebagai information roles. Seorang manajer harus menjadi, yang pertama adalah monitor, yang kedua adalah disseminasi, yang ketiga adalah spokesman atau juru bicara, yang keempat adalah decision roles atau pengambil keputusan. Dalam decision roles atau pengambil keputusan terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama entrepreneurship atau kewirausahaan, yang kedua adalah disturbance handler atau penyelesaian gangguan, yang ketiga adalah research locator atau pengambilan sumber daya, yang keempat adalah negotiator atau negosiasi. Oke, soal berikutnya tentang Rusia Matska Dolls. Rusia Matska Doll terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama self, intrapersonal, habis itu ada people in system, dan competence doll. Saya akan menjelaskan yang pertama, self. Self adalah bagian paling pertama, dan self sendiri mempresentasikan diri sebagai langkah awal atau sumber dari kajian komunikasi manajemen itu sendiri. Self-awareness menjelaskan tentang self-analysis dan self-examination. Bagi self sendiri itu adalah self adalah ego atau super ego yang harus ditata dan evaluasi secara baik. Jika self sendiri telah mengerti dan menemukan arti dirinya sendiri, itu adalah suatu manajemen diri yang baik. Dan lapisan yang kedua adalah lapisan intrapersonal. Di sini intrapersonal dipresentasikan sebagai manajemen komunikasi yang harus mengerti tentang teori-teori dan skill manajemen intrapersonal. Intrapersonal sendiri itu lebih fokus ke self. Oke. Mantap. Oke, kita masuk ke lapisan yang ketiga, yaitu people in system. People in system ini menggambarkan tentang bagaimana orang berkomunikasi dengan orang lain di dalam sistem yang dapat merubah atau mempengaruhi suatu sistem tersebut dalam berkembang atau hal yang lainnya. Kita ditantang harus menguasai tiga sistem tersebut, yaitu
Yang pertama adalah dalam komunikasi yang lebih besar dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah komunikasi massa, komunikasi organisasi, dan yang terakhir adalah komunikasi kelompok. Lapisan yang terakhir adalah lapisan competence doll. Manajemen competence doll pada semua level model, yaitu seseorang dapat dikatakan interpersonally competence bila mereka bisa memahami dirinya dan mengembangkan self control dan manajemen. Seseorang bisa dikatakan competence jika dia bisa merubah sistem atau orang-orang dalam sistem. Ya, sekiranya begitu tentang competence doll. Nah, kita harus memahami diri kita sendiri dan kita harus memiliki kompetens. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya, yaitu jaringan kerja pada manajemen komunikasi. Yang pertama ada chain network atau jaringan rantai. Jaringan rantai ini memiliki 5 tingkatan hierarki dan komunikasinya ke atas dan ke bawah atau upward dan downward. Dan biasanya komunikasi ini melewati satu saluran atau komando tanpa penyaringan. Oke, yang kedua ada circle network atau jaringan lingkaran. Jaringan lingkaran ini berarti semua staf atau anggota dapat berkomunikasi dalam 3 tingkatan hierarki. Tidak biasanya tidak melanjutkan pada tahap yang lebih tinggi lagi. Dan selalu ada batasannya pada setiap level yang berbeda. Selanjutnya ada wheels network atau jaringan roda. Jaringan roda ini adalah semua laporan, instruksi, perintah kerja berpusat pada satu orang atasan atau menjadi sentral dari bawahan-bawahan tersebut. Dan biasanya tidak terjadi interaksi antara bawahan dan atasan. Yang selanjutnya ada Y network atau jaringan Y. Jaringan ini tidak jauh beda dengan jaringan rantai. Jenjang hierarkinya panjang. Dan contohnya ini adalah 2 pemimpin dijangkarin oleh 1 supervisor. Contohnya itu adalah wali kota dan wakil wali kota. Dia memiliki sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal ini menjadi jangkar atau supervisor atau pengawas dari 2 ketua ini. Biasanya ini terjadi pada pemerintahan. Oke, selanjutnya ada pinwheel network atau jaringan bintang. Jaringan bintang ini adalah jaringan pengembangan dari circle network, yaitu komunikasinya bebas, tidak ada batasan antara komunikator yang melakukan komunikasi, dan juga tidak ada timbal balik antara yang melakukan komunikasi, dan tidak peduli siapa sentralnya. Dan komunikasi ini memiliki 3 level hierarki. Dan seperti yang di awal tadi dibilang, semua komunikasi ini bebas dari atasan ke bawah ke atasan, atau sesama jajaran manajer. Semua bebas, tidak ada batasan. Oke, masuk ke soal yang berikutnya, yaitu konsekuensi teori-teori manajemen komunikasi. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik itu yang pertama konsekuensinya adalah bersifat formal dan tulisan. Yang kedua, arus komunikasi upward atau ke bawah. Yang ketiga, berisi berupa instruksi-instruksi. Habis itu ada komunikasi upward hanya untuk memberi laporan kepada atasan dan menjawab atasan. Selanjutnya saluran informasi, saluran komunikasi bersifat formal. Yang kedua ada konsekuensi teori hubungan manusia. Yang pertama, komunikasi bersifat informal, dan yang kedua, komunikasi ke atas itu telah dibuka melalui kotak saran dan lain-lain. Ketiga, komunikasi ke bawah dilakukan bukan hanya untuk memerintah, tapi untuk memberikan kepuasan kepada para bawahannya. Dan komunikasi hubungan manusia ini 2 arah ya. Ketiga ada konsekuensi teori sumber daya manusia. Yang pertama adalah komunikasi informal dan formal dipandang perlu. Dan yang kedua adalah
pengambilan keputusan secara desentralisasi, dan arah komunikasi dibuka selebar-lebarnya agar bisa efektivitas dan lebih efisien. Dan komunikasi dipandang untuk mengembangkan potensi SDM. SDM lebih berharga dari aset mana SDM adalah aset yang berharga, lebih berharga dari alat apapun dan uang. Dan soal berikutnya adalah berikan contoh perusahaan-perusahaan yang menggunakan teori klasik, teori hubungan manusia, dan teori sumber daya manusia. Oke, perusahaan yang menggunakan teori klasik kita ambil contoh Polda Jawa Barat. Dan isi komunikasinya itu bersifat formal, dan gaya komunikasi pun bersifat formal juga. Dan salurannya pun dari pinta dari atas ke bawah. Misalnya kita disuruh mengamankan suatu tempat. Contohnya demo waktu kemarin itu demo di DPRD Jawa Barat. Kita tidak bisa berimprovisasi, kita memberikan saran tidak boleh, kita harus menjalankan perintah tersebut. Dan mereka itu rata-rata bekerja untuk uang, dan tidak ada yang sukarelawan. Yang kedua adalah teori hubungan manusia. Kita ambil contoh perusahaan psikologi Biro Progres. Nah, isi gaya komunikasi itu berupa orientasi tugas dan sosial. Contohnya, isinya itu gimana kita kasih saran kepada klien dari psikolog tersebut, bagaimana cara menangani masalah hidup mereka, dan lain-lain. Dan gaya komunikasinya itu bersifat informal. Dan kadang-kadang kita juga bagaimana isinya itu tersebut masalah hidup, masalah cinta, masalah keuangan, atau gimana. Dan saluran komunikasi itu ada vertikal dan juga horizontal. Contoh vertikalnya itu arah komunikasi psikolog kepada contohnya itu vertikal itu kan ke bawah atau ke atas ya, itu kepada atasannya dan kepada para bawahannya. Contoh horizontal itu contohnya gimana komunikasi psikolog pada psikolog lain-lainnya yang sejajar departemen pada dia. Dan gaya komunikasinya itu biasanya bersifat informal. Oke. Yang berikutnya adalah teori sumber daya manusia. Contoh perusahaan ini kita ambil PT Google. Isi komunikasinya biasanya berorientasi tugas, sosial, dan berinovasi. Contoh berorientasi tugas itu bisa diberi tugas oleh atasannya, dan berinovasi. Ya, kita tahu Google selalu berinovasi. Kita bisa lihat sendiri contoh nyatanya. Google selalu memberikan inovasi-inovasi baru di dalam jaringannya itu. Yang kedua adalah arah komunikasinya. Arah komunikasinya lebih ke semua arah berbasis tim. Contohnya mereka selalu bekerja sama dengan karyawan-karyawan lainnya di dalam Google tersebut. Dan salurannya tersebut biasanya semua arah, semua saluran. Abis itu gaya komunikasinya bersifat formal, informal, tapi lebih ke informal. Oke.